Polisi akhirnya bersuara setelah ramai dikabarkan mengganti dekorder CCTV di kompleks Rumah Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pasca penembakan. CCTV di rumah dinas Verdi Sambo tidak menyala karena dekordernya rusak sehingga tidak bisa merekam kejadian. Ketua RT Kelasan Rumah Dinas Verdi Sambo menyebut bahwa dekorder CCTV di pos keamanan komplek perumahan telah diganti polisi. Menurut Ketua RT, polisi mengganti dekorder di pos keamanan itu pada Sabtu 9 Juli setelah kejadian. Akibat dari penggantian tersebut, Ketua RT mengaku tidak bisa melihat rekaman CCTV di sekitar kawasannya pada saat kejadian adu tembak. Polisi beralasan mengganti dekorder CCTV di komplek rumah Kadif Propam itu untuk kepentingan penyelidikan. Dekorder CCTV yang diambil dari pos Satpam kompleks rumah Kadif Propam itu disita. Hal itu dibenarkan oleh Kombes Pol Budi Hardi Susianto. Meski begitu, dia tidak merinci jumlah dekorder maupun isi gambar yang disebut disita polisi itu. Pasalnya, seluruh kamera CCTV di rumah Verdi Sambo diklaim polisi tak berfungsi saat kejadian penembakan. Aplikasi WhatsApp milik keluarga Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kini sudah bisa digunakan meski sempat diretas. Ayah Brigadir J mengungkapkan bahwa beberapa pesan di WhatsApp diduga telah dihapus oleh sang peretas. Ia pun mengungkapkan pesan apa yang terhapus pasca insiden penembakan Brigadir J. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, mengaku WhatsApp-nya tak bisa digunakan dan diduga telah diretas saat sang anak tewas. Tak hanya milik Samuel Huta Barat, 5 ponsel keluarganya yang lain juga diduga ikut kena retas, termasuk milik sang istri. Ponsel milik kakak dan adik Brigadir J pun mengalami hal yang serupa. Sampai akhirnya pada Kamis 14 Juli kemarin, Samuel menuturkan bahwa WhatsApp-nya sudah bisa dipakai dan diakses kembali. Namun beberapa pesan di ponsel tersebut dikatakannya telah terhapus. Saat melihat isi WhatsApp, ada pesan yang terhapus dan diduga dihilangkan oleh sang peretas. Pesan yang dihapus secara misterius itu berasal dari saudara dan juga temannya. Hanya saja Samuel menuturkan pesan tersebut adalah pesan pribadi yang sebenarnya tak ada kaitannya dengan Brigadir J. Walaupun sudah dibuka kembali, pihak keluarga Brigadir J masih khawatir untuk menggunakan WhatsApp. Brigadir J diketahui tewas seusai terlibat baku tembak dengan Baradae di kediaman Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Polri. Insiden ini bermula saat Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baradae yang diduga ada di rumah tersebut lantas berusaha menolong istri Irjen Verdi seusai mendengar adanya teriakan minta tolong. Baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena terkena lesatan proyektil milik Baradae. Sebanyak 5 ponsel milik keluarga Brigadir J yang diduga sempat diretas kini kembali normal. Meski sudah bisa digunakan untuk mengakses WhatsApp dan Facebook, mereka masih takut untuk memakainya. Terlebih peretasan terjadi tak lama setelah insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, mengatakan sejumlah pesan atau riwayat percakapan di WhatsApp maupun Facebook ada yang terhapus. Pesan yang tak bisa dilihat lagi berasal dari saudara atau kerabat keluarga Brigadir J. Samuel menduga pesan itu dihapus oleh peretas. Meski sudah kembali normal, pihaknya masih khawatir menggunakan WhatsApp. Dikutip dari tribunjambi.com, Samuel juga belum ada rencana untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK setelah ponselnya diretas. Sebelumnya 5 ponsel milik keluarga Brigadir J diduga telah diretas. Hal ini disampaikan oleh Rohani Simanjuntak, bibi Brigadir J pada Selasa 12 Juli kemarin. Rohani mengatakan peretasan 5 ponsel ini terjadi secara berangsur. Pertama kali terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, yang mana aplikasi WhatsApp dan Facebook mendadak tidak bisa diakses. Selanjutnya peretasan terjadi pada handphone milik kakak dan adik Brigadir J.
Rohani menyebut total ada 5 ponsel yang diretas dalam waktu 1 hari. Tidak diketahui secara pasti apakah peretasan ini berkaitan dengan tewasnya Brigadir J. Pihak keluarga juga masih ketakutan dan enggan mengaitkan dua kejadian tersebut. Sebagai informasi, baku tembak terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Insiden melibatkan dua ajudan Kadif Propam Polri, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Percakapan terakhir antara Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan keluarga terungkap dalam aplikasi perpesanan WhatsApp. Brigadir J tak lagi membalas pesan terakhir dari keluarga sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat meski telah dibaca saat dilihat riwayat aktif terakhir sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Padahal dari keterangan kepolisian, Brigadir J tewas sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat seusai baku tembak dengan Baradae. Dikutip dari Tribun Jambi, akun WhatsApp Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J terakhir kali membaca pesan di grup keluarga pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Saat itu Brigadir J membaca pesan foto yang dikirimkan oleh keluarga. Hanya saja pesan tersebut tidak dibalas oleh ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu. Dari keterangan keluarga, Brigadir J terakhir aktif WhatsApp sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Keluarga kemudian kembali mengirim pesan pada pukul 19.34, namun Brigadir J tidak membaca atau membalasnya. Riwayat pesan ini lantas menimbulkan tanda tanya keluarga. Pasalnya dari keterangan kepolisian, Brigadir J dikabarkan tewas dalam baku tembak sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun WhatsApp-nya terakhir kali aktif justru 5 menit setelah insiden penembakan terjadi. Informasi tewasnya Brigadir J pertama kali disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli. Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa insiden baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini, 3 ponsel milik Brigadir J dikabarkan hilang dan tak dikembalikan pada keluarga. Saat jenazah Brigadir J diantarkan ke rumah duka, sang ibunda sempat menanyakan di mana ponsel milik anaknya. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat pun menegaskan bahwa kepolisian saat itu menuturkan bahwa ponsel milik Brigadir J tidak ditemukan. Samuel pun menduga bahwa ada kejanggalan soal ponsel sang anak. Ia bahkan menduga ponsel milik anaknya sengaja dihilangkan dan disembunyikan karena menyimpan bukti penting. Samuel bersaksi sebelum kejadian keluarga masih bisa berkomunikasi dengan sang putra. Mereka juga masih bisa mengirimkan pesan WhatsApp, namun tiba-tiba beberapa saat sebelum kejadian, keluarga tak lagi bisa mengirim pesan tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir J tewas di rumah dinas tersebut seusai diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar. Baradae saat itu ada di lokasi dan berusaha menolong istri Irjen Verdi Sambo. Seusai mendengar adanya teriakan minta tolong, baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena 4 tembakan yang menyerang. Sejumlah fakta baru diperoleh Komnas HAM seusai bertemu dengan keluarga Brigadir J di Jambi pada Sabtu 16 Juli kemarin. Komnas HAM menyebut fakta baru itu sangat berbeda dengan fakta yang sudah beredar di publik saat ini. Selain itu, pihaknya juga memperoleh foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung pengusutan kasus ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, seusai bertemu keluarga Brigadir J. Khairul memberikan isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga korban. Fakta baru itu bahkan disebut sangat berbeda dengan yang beredar di publik saat ini. Namun, dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, dirinya juga mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini.
Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Sederet fakta baru dan foto-foto itu menurut Khairul sangat membantu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Khairul menjelaskan pihaknya bekerja dalam mengungkap kasus ini berdasarkan langkah-langkah sistematis. Komnas HAM bahkan sudah bekerja sejak kasus yang dirasa janggal ini mencuat. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan. Pihak luar pertama yang ditemui adalah keluarga Brigadir J di Jambi. Sementara keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya belum ditemui Komnas HAM. Komnas HAM sendiri mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Meski Komnas HAM bekerja secara independen, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim tersebut. Khairul sendiri belum bisa memastikan berapa lama mereka menyelesaikan tugas ini, namun Komnas HAM akan berusaha secepatnya. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapatkan perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Yang pasti ini masih tahap ngumpulin dari semua pihak, gitu ya. Yang pasti kami mendapatkan sekian foto. Kalau dari jumlah foto yang beredar dengan jumlah foto yang kami dapatkan pasti lebih banyak dapat kami. Terus di samping itu dijelaskan juga bagaimana karakter foto ini dan sebagainya. Dijelaskan juga konteks-konteks, misalnya kalau luka itu di sini dan sebagainya. Sehingga tidak hanya soal fotonya, jumlahnya, tapi juga bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah itu kami dikasih keterangan. Termasuk juga berbagai hal kayak soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu. Lah kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda. Dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga, sementara di sisi lain soal karangan masyarakat itu simpang siur. Barangkali ada sedikit yang ingin bisa disampaikan berdasarkan fakta yang diperoleh dari Komnas HAM, meskipun tidak secara vulgar, barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Nggak ada. Kalau terkait substansi pasti nggak mungkin saya konfirmasi sekarang, karena memang kan ini tahapannya semua pihak akan kami mintain keterangan. Jadi semua pihak kami akan mintain keterangan. Disitulah keterangan-keterangan itu akan kami uji. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang, bisa nggak diungkapkan hasilnya apa substansinya, ya pasti enggak. Ya. Kalau kayak begitu itu akan tidak membuat kerja-kerja kita objektif, tidak akan membuat kerja-kerja kita imparsial. Padahal Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga Brigadir J di Sungai Bahar, Provinsi Jambi pada Sabtu 16 Juli. Fakta baru soal tewasnya Brigadir J mulai terungkap setelah kedua pihak melakukan pertemuan selama beberapa jam. Komnas HAM menyebut fakta baru tersebut sangat berbeda dengan fakta yang sudah beredar di publik saat ini. Rombongan Komnas HAM tiba di rumah keluarga Brigadir J sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam. Hingga pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, Komnas HAM masih melakukan pertemuan dengan keluarga korban. Dikutip dari tribunjambi.com, Khairul memberikan isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga Brigadir J. Namun, dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, Khairul mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Khairul menjelaskan pihaknya bekerja dalam mengungkap kasus ini berdasarkan langkah-langkah sistematis. Komnas HAM bahkan sudah bekerja sejak kasus yang dirasa janggal ini mencuat. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan. Pihak luar pertama yang ditemui adalah keluarga Brigadir J di Jambi.
Sementara keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya belum ditemui oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Meski Komnas HAM bekerja secara independen, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim tersebut. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah itu kami dikasih keterangan, termasuk juga berbagai hal kayak soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu. Lah kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda. Dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri memasuki babak baru. Pihak keluarga korban kini menggandeng pengacara bernama Kamarudin Simanjuntak. Keluarga berharap agar kasus tewasnya Brigadir J segera mendapatkan titik terang. Hal ini diungkapkan langsung oleh ayah mendiang Brigadir J, Samuel Huta Barat. Samuel menyebut Kamarudin Simanjuntak telah mendampingi pihaknya sejak Kamis 14 Juli kemarin. Dikutip dari tribunjambi.com, Kamarudin disebut berkantor di Jakarta untuk saat ini. Terkait proses pendampingan hukum yang berjalan, Samuel belum menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu, keluarga Brigadir J telah didatangi Komnas HAM pada Sabtu 16 Juli kemarin. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya melakukan pertemuan dengan keluarga korban selama beberapa jam. Khairul memberi isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga korban. Fakta baru itu bahkan disebut sangat berbeda dengan yang beredar di publik saat ini. Namun dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, dirinya juga mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Sederet fakta baru dan foto-foto itu menurut Khairul sangat membantu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Jika ada informasi yang kelewat, jika ada keterangan yang juga belum diberikan karena mungkin lupa karena capek dan sebagainya, atau kami yang menanyakannya juga lupa tadi, ya kami akan tetap menjaga hubungan komunikasi dan kami bersepakat untuk saling mendukung untuk memberikan keterangan ini. Karena memang salah satu harapan tadi, di terakhir kami mengakhiri sesi permintaan keterangan tadi, itu harapan dari ibundanya mengatakan bahwa semoga kasus ini bisa dibongkar seterang-terangnya, kebenaran bisa diungkap gitu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Luka yang dianggap tak wajar di tubuh Brigadir J dipertanyakan sang kuasa hukum. Aksi yang terjadi di rumah dinas Durentika, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 itu masih diselidiki. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak memberi keterangan. Pihaknya mempertanyakan penyebab sejumlah luka sayat yang ada di tubuh Brigadir J selain luka tembak, termasuk penyebab mengapa jari Brigadir J terpisah. Ia pun mempertanyakan apakah luka sayat hingga kondisi jari Brigadir J terjadi setelah ditembak atau bahkan sebelum ditembak. Kamarudin Simanjuntak Sabtu 16 Juli mengatakan ada beberapa bagian tubuh Brigadir J terdapat bekas pukulan hingga jahitan. Menurutnya ada pula di bawah tangannya luka robek diduga akibat benda tajam yang mengenai bagian bawah tangannya. Kejanggalan itu pun dipertanyakan olehnya.
Diduga lukanya karena pedang atau sangkur. Selain luka tembak, keluarga Brigadir J menemukan setidaknya 7 luka akibat senjata tajam di tubuh Brigadir J. Kejanggalan tewasnya Brigadir J di kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dipertanyakan. Indonesia Police Watch atau IPW bahkan mendesak agar kejanggalan ini harus segera dipecahkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Rabu 13 Juli menyebut istri pun juga harus diperiksa setelah disebut sebagai korban. Sugeng juga menyoroti kepolisian yang tidak membatasi TKP dengan garis polisi. Diskriminasi juga terlihat dalam video viral ketika Irjen Verdi Sambo temui Kapolda Metro Fadil Imran. Dalam video tersebut, Fadil memberikan dukungan moral kepada Verdi Sambo terkait kasus penembakan. Padahal seharusnya Kapolda Metro tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak yang berperkara. Hal ini karena penyidikan baku tembak ini dilakukan di Polres Jaksel dan Polres Jaksel berada di bawah komando Kapolda Metro. Artinya pertemuan Fadil Imran dengan Verdi Sambo selayaknya pertemuan sosok yang menyelidiki kasus ini dengan terduga dalang di balik baku tembak. Kini kasus penembakan polisi dengan polisi masih jadi misteri. Kasus juga masih terus dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Usulan soal dinonaktifkannya Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini sedang diproses pihak terkait. Hal itu ditegaskan oleh Wakapolri saat dimintai keterangan buntut kasus baku tembak di kediaman Verdi Sambo. Baku tembak tersebut menewaskan Brigadir J karena 4 kali lesatan proyektil oleh Baradae. Dalam keterangannya, Wakapolri Komjen Gatot Edi mengaku bahwa proses penentuan nonaktif atau tidaknya Irjen Verdi Sambo sedang dalam proses. Gatot juga mengungkapkan bahwa proses penyelidikan kasus penembakan Brigadir J terus dilakukan, termasuk diantaranya adalah pendalaman dan olah TKP lanjutan di kediaman Verdi Sambo. Sejumlah saksi dalam kasus penembakan Brigadir J juga telah diperiksa. Gatot berjanji kepolisian akan bertindak profesional, transparan dalam proses penyelidikan kasus ini. Senada dengan keterangan Gatot, Menko Polhukam Mahfud MD juga menuturkan bahwa Kapolri sudah mendengarkan usulan soal penonaktifan Irjen Verdi Sambo buntut tewasnya Brigadir J. Ia juga meminta Kapolri mengambil tindakan tegas demi kelancaran pemeriksaan. Diketahui insiden baku tembak antara 2 ajudan terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J tewas seusai terkena 4 tembakan dari Baradae sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Insiden baku tembak itu diduga terjadi karena Brigadir J diduga melakukan tindak pelecehan pada istri dari Kadif Propam Putri Verdi Sambo. Namun kasus tewasnya Brigadir J ini mengundang banyak tanda tanya dan dianggap beberapa pihak menyimpan sederet kejanggalan. Setelah disebut jadi korban pelecehan hingga berakhir tewasnya Brigadir J, istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo mencari perlindungan. Ia disebut meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Susila Ningtyas menyebut LPSK akan mempertimbangkan permohonan perlindungan dari istri Irjen Verdi Sambo melalui rapat pimpinan LPSK. Dalam rapat pimpinan LPSK ini akan diputuskan apakah permohonan perlindungan tersebut diterima atau ditolak. Termasuk soal bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada istri Irjen Verdi Sambo, serta beberapa lama jangka waktu pemberian perlindungan. Sebelumnya, kuasa hukum istri Verdi Sambo Arman Hanis menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perlindungan secara resmi kepada LPSK. Pihaknya juga menginformasikan kondisi istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Korban disebut kini sedang dalam perawatan intensif terkait dampak psikologis yang ia alami.
Perawatan intensif ini adalah imbas dari insiden baku tembak beberapa waktu lalu, juga akibat pemberitaan kasus terkait yang tersebar setiap harinya. Kabar soal permintaan penonaktifan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo mencuat ke publik. Desakan itu muncul setelah terjadi insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Nama Brigjen Hendro Pandowo diisukan akan menggantikan posisi Irjen Verdi Sambo. Meski desakan penonaktifan Irjen Verdi mencuat ke publik, namun Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengaku belum menerima keputusan tersebut. Sementara Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses. Dikatakannya penyidik Mabes Polri juga masih memeriksa keterangan sejumlah saksi. Gatot menyebut Polri akan bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam proses penyelidikan penembakan Brigadir J. Lantas seperti apa sosok Brigjen Hendro Pandowo yang diisukan bakal menggantikan Irjen Verdi? Brigjen Hendro lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Januari 1969 yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1991. Saat ini Hendro menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Sebelum menjabat Wakapolda Metro Jaya, Hendro menempati jabatan sebagai Karo Provos Div Propam Polri selama 2 tahun mulai tahun 2018 hingga tahun 2020. Ia juga pernah menjabat Kapolrestabes Bandung pada tahun 2017 hingga 2018. Tanya itu, Hendro juga pernah ditunjuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat. Beberapa kasus yang pernah ditangani Brigjen Hendro seperti bom bunuh diri yang terjadi di Sarinah Tamrin Jakpus pada tahun 2016. Kebersamaan antara Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo serta Baradae tersebar di media sosial. Dalam beberapa potret foto bersama, ketiganya ternyata kerap mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Bahkan Brigadir J selalu berada di sisi dekat Irjen Verdi Sambo di berbagai foto tersebut. Inilah potret kebersamaan antara Brigadir J dengan Irjen Verdi Sambo semasa hidupnya. Dalam sebuah foto tampak bagaimana Irjen Verdi Sambo berfoto dengan sejumlah ajudan, termasuk Brigadir J. Brigadir J tampak ada di sisi kanan dari Irjen Verdi Sambo. Sementara itu dalam foto tersebut juga ada Baradae yang tepat berada di sisi kiri paling belakang. Dalam foto lain, Irjen Verdi Sambo juga terpotret berfoto hanya berdua saja dengan Brigadir J. Momen Irjen Verdi dan Brigadir J foto berdua rupanya tak hanya sekali, namun dalam agenda kerja, Brigadir J juga terlihat berfoto dengan Kadif Propam tersebut. Bahkan dalam agenda foto bersama keluarga besar Irjen Verdi Sambo, Brigadir J juga ikut dalam momen itu. Ia berdiri di sisi tengah tepat ada di belakang Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan keluarga, Brigadir J selama ini memang sangat dekat dengan keluarga Irjen Verdi Sambo. Bibi almarhum Rohani mengaku bahwa Brigadir J dipercaya mengurus keuangan di rumah dinas itu. Dari cerita Brigadir J tersebut, Rohani menyimpulkan bahwa keponakannya sangat dipercaya dan bahkan sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Irjen Verdi Sambo. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo seusai diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut terjadi tepatnya di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baradae yang juga ada di rumah tersebut berusaha menolong istri Irjen Verdi seusai mendengar adanya teriakan minta tolong. Baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena 4 tembakan yang menyasar ke tubuhnya.
Polisi akhirnya bersuara setelah ramai dikabarkan mengganti dekorder CCTV di kompleks rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pasca penembakan. CCTV di rumah dinas Verdi Sambo tidak menyala karena dekordernya rusak sehingga tidak bisa merekam kejadian. Ketua RT Kelasan rumah dinas Verdi Sambo menyebut bahwa dekorder CCTV di pos keamanan komplek perumahan telah diganti polisi. Menurut Ketua RT, polisi mengganti dekorder di pos keamanan itu pada Sabtu 9 Juli setelah kejadian. Akibat dari penggantian tersebut, Ketua RT mengaku tidak bisa melihat rekaman CCTV di sekitar kawasannya pada saat kejadian adu tembak. Polisi beralasan mengganti dekorder CCTV di komplek rumah Kadif Propam itu untuk kepentingan penyelidikan. Dekorder CCTV yang diambil dari pos Satpam kompleks rumah Kadif Propam itu disita. Hal itu dibenarkan oleh Kombes Pol Budi Hardi Susianto. Meski begitu, dia tidak merinci jumlah dekorder maupun isi gambar yang disebut disita polisi itu. Pasalnya, seluruh kamera CCTV di rumah Verdi Sambo diklaim polisi tak berfungsi saat kejadian penembakan. Aplikasi WhatsApp milik keluarga Brigadir Noprian Syahyosuwa Huta Barat atau Brigadir J kini sudah bisa digunakan meski sempat diretas. Ayah Brigadir J mengungkapkan bahwa beberapa pesan di WhatsApp diduga telah dihapus oleh sang peretas. Ia pun mengungkapkan pesan apa yang terhapus pasca insiden penembakan Brigadir J. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, mengaku WhatsApp-nya tak bisa digunakan dan diduga telah diretas saat sang anak tewas. Tak hanya milik Samuel Huta Barat, 5 ponsel keluarganya yang lain juga diduga ikut kena retas, termasuk milik sang istri. Ponsel milik kakak dan adik Brigadir J pun mengalami hal yang serupa. Sampai akhirnya pada Kamis 14 Juli kemarin, Samuel menuturkan bahwa WhatsApp-nya sudah bisa dipakai dan diakses kembali. Namun beberapa pesan di ponsel tersebut dikatakannya telah terhapus. Saat melihat isi WhatsApp, ada pesan yang terhapus dan diduga dihilangkan oleh sang peretas. Pesan yang dihapus secara misterius itu berasal dari saudara dan juga temannya. Hanya saja Samuel menuturkan pesan tersebut adalah pesan pribadi yang sebenarnya tak ada kaitannya dengan Brigadir J. Walaupun sudah dibuka kembali, pihak keluarga Brigadir J masih khawatir untuk menggunakan WhatsApp. Brigadir J diketahui tewas seusai terlibat baku tembak dengan Baradae di kediaman Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Polri. Insiden ini bermula saat Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baradae yang diduga ada di rumah tersebut lantas berusaha menolong istri Irjen Verdi seusai mendengar adanya teriakan minta tolong. Baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena terkena lesatan proyektil milik Baradae. Sebanyak 5 ponsel milik keluarga Brigadir J yang diduga sempat diretas kini kembali normal. Meski sudah bisa digunakan untuk mengakses WhatsApp dan Facebook, mereka masih takut untuk memakainya. Terlebih peretasan terjadi tak lama setelah insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, mengatakan sejumlah pesan atau riwayat percakapan di WhatsApp maupun Facebook ada yang terhapus. Pesan yang tak bisa dilihat lagi berasal dari saudara atau kerabat keluarga Brigadir J. Samuel menduga pesan itu dihapus oleh peretas. Meski sudah kembali normal, pihaknya masih khawatir menggunakan WhatsApp. Dikutip dari tribunjambi.com, Samuel juga belum ada rencana untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK setelah ponselnya diretas. Sebelumnya 5 ponsel milik keluarga Brigadir J diduga telah diretas. Hal ini disampaikan oleh Rohani Simanjuntak, bibi Brigadir J pada Selasa 12 Juli kemarin. Rohani mengatakan peretasan 5 ponsel ini terjadi secara berangsur. Pertama kali terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, yang mana aplikasi WhatsApp dan Facebook mendadak tidak bisa diakses. Selanjutnya, peretasan terjadi pada handphone milik kakak dan adik Brigadir J.
Rohani menyebut total ada 5 ponsel yang diretas dalam waktu 1 hari. Tidak diketahui secara pasti apakah peretasan ini berkaitan dengan tewasnya Brigadir J. Pihak keluarga juga masih ketakutan dan enggan mengaitkan dua kejadian tersebut. Sebagai informasi, baku tembak terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Insiden melibatkan dua ajudan Kadif Propam Polri, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Percakapan terakhir antara Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan keluarga terungkap dalam aplikasi perpesanan WhatsApp. Brigadir J tak lagi membalas pesan terakhir dari keluarga sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat meski telah dibaca saat dilihat riwayat aktif terakhir sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Padahal dari keterangan kepolisian, Brigadir J tewas sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat seusai baku tembak dengan Baradae. Dikutip dari Tribun Jambi, akun WhatsApp Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J terakhir kali membaca pesan di grup keluarga pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Saat itu Brigadir J membaca pesan foto yang dikirimkan oleh keluarga. Hanya saja pesan tersebut tidak dibalas oleh ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu. Dari keterangan keluarga, Brigadir J terakhir aktif WhatsApp sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Keluarga kemudian kembali mengirim pesan pada pukul 19.34, namun Brigadir J tidak membaca atau membalasnya. Riwayat pesan ini lantas menimbulkan tanda tanya keluarga. Pasalnya dari keterangan kepolisian, Brigadir J dikabarkan tewas dalam baku tembak sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun WhatsApp-nya terakhir kali aktif justru 5 menit setelah insiden penembakan terjadi. Informasi tewasnya Brigadir J pertama kali disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli. Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa insiden baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini, 3 ponsel milik Brigadir J dikabarkan hilang dan tak dikembalikan pada keluarga. Saat jenazah Brigadir J diantarkan ke rumah duka, sang ibunda sempat menanyakan di mana ponsel milik anaknya. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat pun menegaskan bahwa kepolisian saat itu menuturkan bahwa ponsel milik Brigadir J tidak ditemukan. Samuel pun menduga bahwa ada kejanggalan soal ponsel sang anak. Ia bahkan menduga ponsel milik anaknya sengaja dihilangkan dan disembunyikan karena menyimpan bukti penting. Samuel bersaksi sebelum kejadian keluarga masih bisa berkomunikasi dengan sang putra. Mereka juga masih bisa mengirimkan pesan WhatsApp, namun tiba-tiba beberapa saat sebelum kejadian, keluarga tak lagi bisa mengirim pesan tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir J tewas di rumah dinas tersebut seusai diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar. Baradae saat itu ada di lokasi dan berusaha menolong istri Irjen Verdi Sambo. Seusai mendengar adanya teriakan minta tolong, baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena 4 tembakan yang menyerang. Sejumlah fakta baru diperoleh Komnas HAM seusai bertemu dengan keluarga Brigadir J di Jambi pada Sabtu 16 Juli kemarin. Komnas HAM menyebut fakta baru itu sangat berbeda dengan fakta yang sudah beredar di publik saat ini. Selain itu, pihaknya juga memperoleh foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung pengusutan kasus ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, seusai bertemu keluarga Brigadir J. Khairul memberikan isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga korban. Fakta baru itu bahkan disebut sangat berbeda dengan yang beredar di publik saat ini. Namun, dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, dirinya juga mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini.
Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Sederet fakta baru dan foto-foto itu menurut Khairul sangat membantu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Khairul menjelaskan pihaknya bekerja dalam mengungkap kasus ini berdasarkan langkah-langkah sistematis. Komnas HAM bahkan sudah bekerja sejak kasus yang dirasa janggal ini mencuat. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan. Pihak luar pertama yang ditemui adalah keluarga Brigadir J di Jambi. Sementara keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya belum ditemui Komnas HAM. Komnas HAM sendiri mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Meski Komnas HAM bekerja secara independen, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim tersebut. Khairul sendiri belum bisa memastikan berapa lama mereka menyelesaikan tugas ini, namun Komnas HAM akan berusaha secepatnya. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapatkan perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Yang pasti ini masih tahap ngumpulin dari semua pihak, gitu ya. Yang pasti kami mendapatkan sekian foto. Kalau dari jumlah foto yang beredar dengan jumlah foto yang kami dapatkan pasti lebih banyak dapat kami. Terus di samping itu dijelaskan juga bagaimana karakter foto ini dan sebagainya. Dijelaskan juga konteks-konteks, misalnya kalau luka itu di sini dan sebagainya. Sehingga tidak hanya soal fotonya, jumlahnya, tapi juga bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah itu kami dikasih keterangan. Termasuk juga berbagai hal kayak soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu. Lah kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda. Dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga, sementara di sisi lain karangan masyarakat itu simpang siur. Barangkali ada sedikit yang pengen bisa disampaikan berdasarkan fakta yang diperoleh dari Komnas HAM, meskipun tidak secara vulgar, barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Nggak ada, kalau terkait substansi pasti nggak mungkin saya konfirmasi sekarang, karena memang kan ini tahapannya semua pihak akan kami mintain keterangan. Jadi semua pihak kami akan mintain keterangan, disitulah keterangan-keterangan itu akan kami uji. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang, bisa nggak diungkapkan hasilnya apa substansinya, ya pasti enggak. Kalau kayak begitu itu akan tidak membuat kerja-kerja kita objektif, tidak akan membuat kerja-kerja kita imparsial. Padahal Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga Brigadir J di Sungai Bahar, Provinsi Jambi pada Sabtu 16 Juli. Fakta baru soal tewasnya Brigadir J mulai terungkap setelah kedua pihak melakukan pertemuan selama beberapa jam. Komnas HAM menyebut fakta baru tersebut sangat berbeda dengan fakta yang sudah beredar di publik saat ini. Rombongan Komnas HAM tiba di rumah keluarga Brigadir J sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam. Hingga pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, Komnas HAM masih melakukan pertemuan dengan keluarga korban. Dikutip dari tribunjambi.com, Khairul memberikan isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga Brigadir J. Namun, dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, Khairul mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Khairul menjelaskan pihaknya bekerja dalam mengungkap kasus ini berdasarkan langkah-langkah sistematis. Komnas HAM bahkan sudah bekerja sejak kasus yang dirasa janggal ini mencuat. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan. Pihak luar pertama yang ditemui adalah keluarga Brigadir J di Jambi.
Sementara keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya belum ditemui oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Meski Komnas HAM bekerja secara independen, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim tersebut. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah itu kami dikasih keterangan, termasuk juga berbagai hal kayak soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu. Lah kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda. Dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri memasuki babak baru. Pihak keluarga korban kini menggandeng pengacara bernama Kamarudin Simanjuntak. Keluarga berharap agar kasus tewasnya Brigadir J segera mendapatkan titik terang. Hal ini diungkapkan langsung oleh ayah mendiang Brigadir J, Samuel Huta Barat. Samuel menyebut Kamarudin Simanjuntak telah mendampingi pihaknya sejak Kamis 14 Juli kemarin. Dikutip dari tribunjambi.com, Kamarudin disebut berkantor di Jakarta untuk saat ini. Terkait proses pendampingan hukum yang berjalan, Samuel belum menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu, keluarga Brigadir J telah didatangi Komnas HAM pada Sabtu 16 Juli kemarin. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya melakukan pertemuan dengan keluarga korban selama beberapa jam. Khairul memberi isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga korban. Fakta baru itu bahkan disebut sangat berbeda dengan yang beredar di publik saat ini. Namun dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, dirinya juga mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Sederet fakta baru dan foto-foto itu menurut Khairul sangat membantu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Jika ada informasi yang kelewat, jika ada keterangan yang juga belum diberikan karena mungkin lupa karena capek dan sebagainya, atau kami yang menanyakannya juga lupa tadi, ya kami akan tetap menjaga hubungan komunikasi dan kami bersepakat untuk saling mendukung untuk memberikan keterangan ini. Karena memang salah satu harapan tadi, di terakhir kami mengakhiri sesi permintaan keterangan tadi, itu harapan dari ibundanya mengatakan bahwa semoga kasus ini bisa dibongkar seterang-terangnya, kebenaran bisa diungkap. Gitu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Luka yang dianggap tak wajar di tubuh Brigadir J dipertanyakan sang kuasa hukum. Aksi yang terjadi di rumah dinas Durentika, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 itu masih diselidiki. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak memberi keterangan. Pihaknya mempertanyakan penyebab sejumlah luka sayat yang ada di tubuh Brigadir J selain luka tembak, termasuk penyebab mengapa jari Brigadir J terpisah. Ia pun mempertanyakan apakah luka sayat hingga kondisi jari Brigadir J terjadi setelah ditembak atau bahkan sebelum ditembak. Kamarudin Simanjuntak Sabtu 16 Juli mengatakan ada beberapa bagian tubuh Brigadir J terdapat bekas pukulan hingga jahitan. Menurutnya ada pula di bawah tangannya luka robek diduga akibat benda tajam yang mengenai bagian bawah tangannya. Kejanggalan itu pun dipertanyakan olehnya.
Diduga lukanya karena pedang atau sangkur. Selain luka tembak, keluarga Brigadir J menemukan setidaknya 7 luka akibat senjata tajam di tubuh Brigadir J. Kejanggalan tewasnya Brigadir J di kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dipertanyakan. Indonesia Police Watch atau IPW bahkan mendesak agar kejanggalan ini harus segera dipecahkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Rabu 13 Juli menyebut istri pun juga harus diperiksa setelah disebut sebagai korban. Sugeng juga menyoroti kepolisian yang tidak membatasi TKP dengan garis polisi. Diskriminasi juga terlihat dalam video viral ketika Irjen Verdi Sambo temui Kapolda Metro Fadil Imran. Dalam video tersebut, Fadil memberikan dukungan moral kepada Verdi Sambo terkait kasus penembakan. Padahal seharusnya Kapolda Metro tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak yang berperkara. Hal ini karena penyidikan baku tembak ini dilakukan di Polres Jaksel dan Polres Jaksel berada di bawah komando Kapolda Metro. Artinya pertemuan Fadil Imran dengan Verdi Sambo selayaknya pertemuan sosok yang menyelidiki kasus ini dengan terduga dalang di balik baku tembak. Kini kasus penembakan polisi dengan polisi masih jadi misteri. Kasus juga masih terus dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Usulan soal dinonaktifkannya Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini sedang diproses pihak terkait. Hal itu ditegaskan oleh Wakapolri saat dimintai keterangan buntut kasus baku tembak di kediaman Verdi Sambo. Baku tembak tersebut menewaskan Brigadir J karena 4 kali lesatan proyektil oleh Baradae. Dalam keterangannya, Wakapolri Komjen Gatot Edi mengaku bahwa proses penentuan nonaktif atau tidaknya Irjen Verdi Sambo sedang dalam proses. Gatot juga mengungkapkan bahwa proses penyelidikan kasus penembakan Brigadir J terus dilakukan, termasuk diantaranya adalah pendalaman dan olah TKP lanjutan di kediaman Verdi Sambo. Sejumlah saksi dalam kasus penembakan Brigadir J juga telah diperiksa. Gatot berjanji kepolisian akan bertindak profesional, transparan dalam proses penyelidikan kasus ini. Senada dengan keterangan Gatot, Menko Polhukam Mahfud MD juga menuturkan bahwa Kapolri sudah mendengarkan usulan soal penonaktifan Irjen Verdi Sambo buntut tewasnya Brigadir J. Ia juga meminta Kapolri mengambil tindakan tegas demi kelancaran pemeriksaan. Diketahui insiden baku tembak antara 2 ajudan terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J tewas seusai terkena 4 tembakan dari Baradae sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Insiden baku tembak itu diduga terjadi karena Brigadir J diduga melakukan tindak pelecehan pada istri dari Kadif Propam Putri Verdi Sambo. Namun kasus tewasnya Brigadir J ini mengundang banyak tanda tanya dan dianggap beberapa pihak menyimpan sederet kejanggalan. Setelah disebut jadi korban pelecehan hingga berakhir tewasnya Brigadir J, istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo mencari perlindungan. Ia disebut meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Susila Ningtyas menyebut LPSK akan mempertimbangkan permohonan perlindungan dari istri Irjen Verdi Sambo melalui rapat pimpinan LPSK. Dalam rapat pimpinan LPSK ini akan diputuskan apakah permohonan perlindungan tersebut diterima atau ditolak. Termasuk soal bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada istri Irjen Verdi Sambo, serta beberapa lama jangka waktu pemberian perlindungan. Sebelumnya, kuasa hukum istri Verdi Sambo Arman Hanis menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perlindungan secara resmi kepada LPSK. Pihaknya juga menginformasikan kondisi istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Korban disebut kini sedang dalam perawatan intensif terkait dampak psikologis yang ia alami.
Perawatan intensif ini adalah imbas dari insiden baku tembak beberapa waktu lalu, juga akibat pemberitaan kasus terkait yang tersebar setiap harinya. Kabar soal permintaan penonaktifan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo mencuat ke publik. Sesekali itu muncul setelah terjadi insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Nama Brigjen Hendro Pandowo diisukan akan menggantikan posisi Irjen Verdi Sambo. Meski desakan penonaktifan Irjen Verdi mencuat ke publik, namun Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengaku belum menerima keputusan tersebut. Sementara Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses. Dikatakannya penyidik Mabes Polri juga masih memeriksa keterangan sejumlah saksi. Gatot menyebut Polri akan bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam proses penyelidikan penembakan Brigadir J. Lantas seperti apa sosok Brigjen Hendro Pandowo yang diisukan bakal menggantikan Irjen Verdi? Brigjen Hendro lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Januari 1969 yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1991. Saat ini Hendro menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Sebelum menjabat Wakapolda Metro Jaya, Hendro menempati jabatan sebagai Karo Provos Div Propam Polri selama 2 tahun mulai tahun 2018 hingga tahun 2020. Ia juga pernah menjabat Kapolrestabes Bandung pada tahun 2017 hingga 2018. Tanya itu, Hendro juga pernah ditunjuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat. Beberapa kasus yang pernah ditangani Brigjen Hendro seperti bom bunuh diri yang terjadi di Sarinah Tamrin Jakpus pada tahun 2016. Kebersamaan antara Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo serta Baradae tersebar di media sosial. Dalam beberapa potret foto bersama, ketiganya ternyata kerap mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Bahkan Brigadir J selalu berada di sisi dekat Irjen Verdi Sambo di berbagai foto tersebut. Inilah potret kebersamaan antara Brigadir J dengan Irjen Verdi Sambo semasa hidupnya. Dalam sebuah foto tampak bagaimana Irjen Verdi Sambo berfoto dengan sejumlah ajudan, termasuk Brigadir J. Brigadir J tampak ada di sisi kanan dari Irjen Verdi Sambo. Sementara itu dalam foto tersebut juga ada Baradae yang tepat berada di sisi kiri paling belakang. Dalam foto lain, Irjen Verdi Sambo juga terpotret berfoto hanya berdua saja dengan Brigadir J. Momen Irjen Verdi dan Brigadir J foto berdua rupanya tak hanya sekali, namun dalam agenda kerja, Brigadir J juga terlihat berfoto dengan Kadif Propam tersebut. Bahkan dalam agenda foto bersama keluarga besar Irjen Verdi Sambo, Brigadir J juga ikut dalam momen itu. Ia berdiri di sisi tengah tepat ada di belakang Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan keluarga, Brigadir J selama ini memang sangat dekat dengan keluarga Irjen Verdi Sambo. Bibi almarhum Rohani mengaku bahwa Brigadir J dipercaya mengurus keuangan di rumah dinas itu. Dari cerita Brigadir J tersebut, Rohani menyimpulkan bahwa keponakannya sangat dipercaya dan bahkan sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Irjen Verdi Sambo. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo seusai diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut terjadi tepatnya di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baradae yang juga ada di rumah tersebut berusaha menolong istri Irjen Verdi seusai mendengar adanya teriakan minta tolong. Baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena 4 tembakan yang menyasar ke tubuhnya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Polisi akhirnya bersuara setelah ramai dikabarkan mengganti dekorder CCTV di Kompleks Rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pasca penembakan. CCTV di rumah dinas Verdi Sambo tidak menyala karena dekordernya rusak sehingga tidak bisa merekam kejadian. Ketua RT Kelasan Rumah Dinas Verdi Sambo menyebut bahwa dekorder CCTV di pos keamanan komplek perumahan telah diganti polisi. Menurut Ketua RT, polisi mengganti dekorder di pos keamanan itu pada Sabtu 9 Juli setelah kejadian. Akibat dari penggantian tersebut, Ketua RT mengaku tidak bisa melihat rekaman CCTV di sekitar kawasannya pada saat kejadian adu tembak. Polisi beralasan mengganti dekorder CCTV di komplek rumah Kadif Propam itu untuk kepentingan penyelidikan. Dekorder CCTV yang diambil dari pos Satpam kompleks rumah Kadif Propam itu disita. Hal itu dibenarkan oleh Kombes Pol Budi Hardi Susianto. Meski begitu, dia tidak merinci jumlah dekorder maupun isi gambar yang disebut disita polisi itu. Pasalnya, seluruh kamera CCTV di rumah Verdi Sambo diklaim polisi tak berfungsi saat kejadian penembakan. Aplikasi WhatsApp milik keluarga Brigadir Noprian Syahyosuwa Huta Barat atau Brigadir J kini sudah bisa digunakan meski sempat diretas. Ayah Brigadir J mengungkapkan bahwa beberapa pesan di WhatsApp diduga telah dihapus oleh sang peretas. Ia pun mengungkapkan pesan apa yang terhapus pasca insiden penembakan Brigadir J. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, mengaku WhatsApp-nya tak bisa digunakan dan diduga telah diretas saat sang anak tewas. Tak hanya milik Samuel Huta Barat, 5 ponsel keluarganya yang lain juga diduga ikut kena retas, termasuk milik sang istri. Ponsel milik kakak dan adik Brigadir J pun mengalami hal yang serupa. Sampai akhirnya pada Kamis 14 Juli kemarin, Samuel menuturkan bahwa WhatsApp-nya sudah bisa dipakai dan diakses kembali. Namun beberapa pesan di ponsel tersebut dikatakannya telah terhapus. Saat melihat isi WhatsApp, ada pesan yang terhapus dan diduga dihilangkan oleh sang peretas. Pesan yang dihapus secara misterius itu berasal dari saudara dan juga temannya. Hanya saja Samuel menuturkan pesan tersebut adalah pesan pribadi yang sebenarnya tak ada kaitannya dengan Brigadir J. Walaupun sudah dibuka kembali, pihak keluarga Brigadir J masih khawatir untuk menggunakan WhatsApp. Brigadir J diketahui tewas seusai terlibat baku tembak dengan Baradae di kediaman Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Polri. Insiden ini bermula saat Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baradae yang diduga ada di rumah tersebut lantas berusaha menolong istri Irjen Verdi seusai mendengar adanya teriakan minta tolong. Baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena terkena lesatan proyektil milik Baradae. Sebanyak 5 ponsel milik keluarga Brigadir J yang diduga sempat diretas kini kembali normal. Meski sudah bisa digunakan untuk mengakses WhatsApp dan Facebook, mereka masih takut untuk memakainya. Terlebih peretasan terjadi tak lama setelah insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, mengatakan sejumlah pesan atau riwayat percakapan di WhatsApp maupun Facebook ada yang terhapus. Pesan yang tak bisa dilihat lagi berasal dari saudara atau kerabat keluarga Brigadir J. Samuel menduga pesan itu dihapus oleh peretas. Meski sudah kembali normal, pihaknya masih khawatir menggunakan WhatsApp. Dikutip dari tribunjambi.com, Samuel juga belum ada rencana untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
atau LPSK setelah ponselnya diretas. Sebelumnya 5 ponsel milik keluarga Brigadir J diduga telah diretas. Hal ini disampaikan oleh Rohani Simanjuntak, bibi Brigadir J pada Selasa 12 Juli kemarin. Rohani mengatakan peretasan 5 ponsel ini terjadi secara berangsur. Pertama kali terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, yang mana aplikasi WhatsApp dan Facebook mendadak tidak bisa diakses. Selanjutnya, peretasan terjadi pada handphone milik kakak dan adik Brigadir J. Rohani menyebut total ada 5 ponsel yang diretas dalam waktu 1 hari. Tidak diketahui secara pasti apakah peretasan ini berkaitan dengan tewasnya Brigadir J. Pihak keluarga juga masih ketakutan dan enggan mengaitkan 2 kejadian tersebut. Sebagai informasi, baku tembak terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Insiden melibatkan 2 ajudan Kadif Propam Polri, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Percakapan terakhir antara Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan keluarga terungkap dalam aplikasi perpesanan WhatsApp. Brigadir J tak lagi membalas pesan terakhir dari keluarga sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat meski telah dibaca saat dilihat riwayat aktif terakhir sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Padahal dari keterangan kepolisian, Brigadir J tewas sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat seusai baku tembak dengan Baradae. Dikutip dari Tribun Jambi, akun WhatsApp Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J terakhir kali membaca pesan di grup keluarga pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Saat itu Brigadir J membaca pesan foto yang dikirimkan oleh keluarga. Hanya saja pesan tersebut tidak dibalas oleh ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu. Dari keterangan keluarga, Brigadir J terakhir aktif WhatsApp sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Keluarga kemudian kembali mengirim pesan pada pukul 19.34, namun Brigadir J tidak membaca atau membalasnya. Riwayat pesan ini lantas menimbulkan tanda tanya keluarga. Pasalnya dari keterangan kepolisian, Brigadir J dikabarkan tewas dalam baku tembak sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun WhatsApp-nya terakhir kali aktif justru 5 menit setelah insiden penembakan terjadi. Informasi tewasnya Brigadir J pertama kali disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli. Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa insiden baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini, 3 ponsel milik Brigadir J dikabarkan hilang dan tak dikembalikan pada keluarga. Saat jenazah Brigadir J diantarkan ke rumah duka, sang ibunda sempat menanyakan di mana ponsel milik anaknya. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat pun menegaskan bahwa kepolisian saat itu menuturkan bahwa ponsel milik Brigadir J tidak ditemukan. Samuel pun menduga bahwa ada kejanggalan soal ponsel sang anak. Ia bahkan menduga ponsel milik anaknya sengaja dihilangkan dan disembunyikan karena menyimpan bukti penting. Samuel bersaksi sebelum kejadian keluarga masih bisa berkomunikasi dengan sang putra. Mereka juga masih bisa mengirimkan pesan WhatsApp, namun tiba-tiba beberapa saat sebelum kejadian, keluarga tak lagi bisa mengirim pesan tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir J tewas di rumah dinas tersebut seusai diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar. Baradae saat itu ada di lokasi dan berusaha menolong istri Irjen Verdi Sambo. Seusai mendengar adanya teriakan minta tolong, baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena 4 tembakan yang menyerang. Sejumlah fakta baru diperoleh Komnas HAM seusai bertemu dengan keluarga Brigadir J di Jambi pada Sabtu 16 Juli kemarin. Komnas HAM menyebut fakta baru itu sangat berbeda dengan fakta yang sudah beredar di publik saat ini.
Selain itu, pihaknya juga memperoleh foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung pengusutan kasus ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, seusai bertemu keluarga Brigadir J. Khairul memberikan isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga korban. Fakta baru itu bahkan disebut sangat berbeda dengan yang beredar di publik saat ini. Namun, dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, dirinya juga mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Sederet fakta baru dan foto-foto itu menurut Khairul sangat membantu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Khairul menjelaskan pihaknya bekerja dalam mengungkap kasus ini berdasarkan langkah-langkah sistematis. Komnas HAM bahkan sudah bekerja sejak kasus yang dirasa janggal ini mencuat. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan. Pihak luar pertama yang ditemui adalah keluarga Brigadir J di Jambi. Sementara keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya belum ditemui Komnas HAM. Komnas HAM sendiri mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Meski Komnas HAM bekerja secara independen, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim tersebut. Khairul sendiri belum bisa memastikan berapa lama mereka menyelesaikan tugas ini, namun Komnas HAM akan berusaha secepatnya. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapatkan perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Yang pasti ini masih tahap ngumpulin dari semua pihak, gitu ya. Yang pasti kami mendapatkan sekian foto. Kalau dari jumlah foto yang beredar dengan jumlah foto yang kami dapatkan pasti lebih banyak dapat kami. Terus di samping itu dijelaskan juga bagaimana karakter foto ini dan sebagainya. Dijelaskan juga konteks-konteks, misalnya kalau luka itu di sini dan sebagainya. Sehingga tidak hanya soal fotonya, jumlahnya, tapi juga bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah itu kami dikasih keterangan, termasuk juga berbagai hal kayak soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu lah, kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda, dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga, sementara di sisi lain sekarang kan masyarakat itu simpang siur. Barangkali ada sedikit yang pengen bisa disampaikan berdasarkan fakta yang diperoleh dari Komnas HAM, meskipun tidak secara vulgar, barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Nggak ada, kalau terkait substansi pasti nggak mungkin saya konfirmasi sekarang, karena memang kan ini tahapannya semua pihak akan kami mintain keterangan. Jadi semua pihak kami akan mintain keterangan, disitulah keterangan-keterangan itu akan kami uji. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang, bisa nggak diungkapkan hasilnya apa substansinya, ya pasti enggak. Ya. Kalau kayak begitu itu akan tidak membuat kerja-kerja kita objektif, tidak akan membuat kerja-kerja kita imparsial. Padahal Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga Brigadir J di Sungai Bahar, Provinsi Jambi pada Sabtu 16 Juli. Fakta baru soal tewasnya Brigadir J mulai terungkap setelah kedua pihak melakukan pertemuan selama beberapa jam. Komnas HAM menyebut fakta baru tersebut sangat berbeda dengan fakta yang sudah beredar di publik saat ini. Rombongan Komnas HAM tiba di rumah keluarga Brigadir J sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Hingga pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, Komnas HAM masih melakukan pertemuan dengan keluarga korban. Dikutip dari tribunjambi.com, Khairul memberikan isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga Brigadir J. Namun dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut.
Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, Khairul mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Khairul menjelaskan pihaknya bekerja dalam mengungkap kasus ini berdasarkan langkah-langkah sistematis. Komnas HAM bahkan sudah bekerja sejak kasus yang dirasa janggal ini mencuat. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan. Pihak luar pertama yang ditemui adalah keluarga Brigadir J di Jambi. Sementara keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya belum ditemui oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Meski Komnas HAM bekerja secara independen, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim tersebut. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah itu kami dikasih keterangan, termasuk juga berbagai hal kayak soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu. Lah kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda. Dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri memasuki babak baru. Pihak keluarga korban kini menggandeng pengacara bernama Kamarudin Simanjuntak. Keluarga berharap agar kasus tewasnya Brigadir J segera mendapatkan titik terang. Hal ini diungkapkan langsung oleh ayah mendiang Brigadir J, Samuel Huta Barat. Samuel menyebut Kamarudin Simanjuntak telah mendampingi pihaknya sejak Kamis 14 Juli kemarin. Dikutip dari tribunjambi.com, Kamarudin disebut berkantor di Jakarta untuk saat ini. Terkait proses pendampingan hukum yang berjalan, Samuel belum menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu, keluarga Brigadir J telah didatangi Komnas HAM pada Sabtu 16 Juli kemarin. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya melakukan pertemuan dengan keluarga korban selama beberapa jam. Khairul memberi isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga korban. Fakta baru itu bahkan disebut sangat berbeda dengan yang beredar di publik saat ini. Namun dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, dirinya juga mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Sederet fakta baru dan foto-foto itu menurut Khairul sangat membantu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Jika ada informasi yang kelewat, jika ada keterangan yang juga belum diberikan karena mungkin lupa karena capek dan sebagainya, atau kami yang menanyakannya juga lupa tadi, ya kami akan tetap menjaga hubungan komunikasi dan kami bersepakat untuk saling mendukung untuk memberikan keterangan ini. Karena memang salah satu harapan tadi, di terakhir kami mengakhiri sesi permintaan keterangan tadi, itu harapan dari ibundanya mengatakan bahwa semoga kasus ini bisa dibongkar seterang-terangnya, kebenaran bisa diungkap gitu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Luka yang dianggap tak wajar di tubuh Brigadir J dipertanyakan sang kuasa hukum. Aksi yang terjadi di rumah dinas Durentika, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 itu masih diselidiki. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak memberi keterangan.
Pihaknya mempertanyakan penyebab sejumlah luka sayat yang ada di tubuh Brigadir J selain luka tembak, termasuk penyebab mengapa jari Brigadir J terpisah. Ia pun mempertanyakan apakah luka sayat hingga kondisi jari Brigadir J terjadi setelah ditembak atau bahkan sebelum ditembak. Komarudin Simanjuntak Sabtu 16 Juli mengatakan ada beberapa bagian tubuh Brigadir J terdapat bekas pukulan hingga jahitan. Menurutnya ada pula di bawah tangannya luka robek diduga akibat benda tajam yang mengenai bagian bawah tangannya. Kejanggalan itu pun dipertanyakan olehnya. Diduga lukanya karena pedang atau sangkur. Selain luka tembak, keluarga Brigadir J menemukan setidaknya 7 luka akibat senjata tajam di tubuh Brigadir J. Kejanggalan tewasnya Brigadir J di kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dipertanyakan. Indonesia Police Watch atau IPW bahkan mendesak agar kejanggalan ini harus segera dipecahkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Rabu 13 Juli menyebut istri pun juga harus diperiksa setelah disebut sebagai korban. Sugeng juga menyoroti kepolisian yang tidak membatasi TKP dengan garis polisi. Diskriminasi juga terlihat dalam video viral ketika Irjen Verdi Sambo temui Kapolda Metro Fadil Imran. Dalam video tersebut, Fadil memberikan dukungan moral kepada Verdi Sambo terkait kasus penembakan. Padahal seharusnya Kapolda Metro tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak yang berperkara. Hal ini karena penyidikan baku tembak ini dilakukan di Polres Jaksel dan Polres Jaksel berada di bawah komando Kapolda Metro. Artinya pertemuan Fadil Imran dengan Verdi Sambo selayaknya pertemuan sosok yang menyelidiki kasus ini dengan terduga dalang di balik baku tembak. Kini kasus penembakan polisi dengan polisi masih jadi misteri. Kasus juga masih terus dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Usulan soal dinonaktifkannya Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini sedang diproses pihak terkait. Hal itu ditegaskan oleh Wakapolri saat dimintai keterangan buntut kasus baku tembak di kediaman Verdi Sambo. Baku tembak tersebut menewaskan Brigadir J karena 4 kali lesatan proyektil oleh Baradae. Dalam keterangannya, Wakapolri Komjen Gatot Edi mengaku bahwa proses penentuan nonaktif atau tidaknya Irjen Verdi Sambo sedang dalam proses. Gatot juga mengungkapkan bahwa proses penyelidikan kasus penembakan Brigadir J terus dilakukan, termasuk diantaranya adalah pendalaman dan olah TKP lanjutan di kediaman Verdi Sambo. Sejumlah saksi dalam kasus penembakan Brigadir J juga telah diperiksa. Gatot berjanji kepolisian akan bertindak profesional, transparan dalam proses penyelidikan kasus ini. Senada dengan keterangan Gatot, Menko Polhukam Mahfud MD juga menuturkan bahwa Kapolri sudah mendengarkan usulan soal penonaktifan Irjen Verdi Sambo buntut tewasnya Brigadir J. Ia juga meminta Kapolri mengambil tindakan tegas demi kelancaran pemeriksaan. Diketahui insiden baku tembak antara 2 ajudan terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J tewas seusai terkena 4 tembakan dari Baradae sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Insiden baku tembak itu diduga terjadi karena Brigadir J diduga melakukan tindak pelecehan pada istri dari Kadif Propam Putri Verdi Sambo. Namun kasus tewasnya Brigadir J ini mengundang banyak tanda tanya dan dianggap beberapa pihak menyimpan sederet kejanggalan. Setelah disebut jadi korban pelecehan hingga berakhir tewasnya Brigadir J, istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo mencari perlindungan. Ia disebut meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Susila Ningtyas menyebut LPSK akan mempertimbangkan permohonan perlindungan dari istri Irjen Verdi Sambo melalui rapat pimpinan LPSK. Dalam rapat pimpinan LPSK ini akan diputuskan apakah permohonan perlindungan tersebut diterima atau ditolak.
termasuk soal bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada istri Irjen Verdi Sambo, serta beberapa lama jangka waktu pemberian perlindungan. Sebelumnya, kuasa hukum istri Verdi Sambo Arman Hanis menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perlindungan secara resmi kepada LPSK. Pihaknya juga menginformasikan kondisi istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Korban disebut kini sedang dalam perawatan intensif terkait dampak psikologis yang ia alami. Perawatan intensif ini adalah imbas dari insiden baku tembak beberapa waktu lalu, juga akibat pemberitaan kasus terkait yang tersebar setiap harinya. Kabar soal permintaan penonaktifan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo mencuat ke publik. Sesekali itu muncul setelah terjadi insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Nama Brigjen Hendro Pandowo diisukan akan menggantikan posisi Irjen Verdi Sambo. Meski desakan penonaktifan Irjen Verdi mencuat ke publik, namun Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengaku belum menerima keputusan tersebut. Sementara Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses. Dikatakannya penyidik Mabes Polri juga masih memeriksa keterangan sejumlah saksi. Gatot menyebut Polri akan bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam proses penyelidikan penembakan Brigadir J. Lantas seperti apa sosok Brigjen Hendro Pandowo yang diisukan bakal menggantikan Irjen Verdi? Brigjen Hendro lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Januari 1969 yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1991. Saat ini Hendro menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Sebelum menjabat Wakapolda Metro Jaya, Hendro menempati jabatan sebagai Karo Provos Div Propam Polri selama 2 tahun mulai tahun 2018 hingga tahun 2020. Ia juga pernah menjabat Kapolrestabes Bandung pada tahun 2017 hingga 2018. Tanya itu, Hendro juga pernah ditunjuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat. Beberapa kasus yang pernah ditangani Brigjen Hendro seperti bom bunuh diri yang terjadi di Sarinah Tamrin Jakpus pada tahun 2016. Kebersamaan antara Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo serta Baradae tersebar di media sosial. Dalam beberapa potret foto bersama, ketiganya ternyata kerap mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Bahkan Brigadir J selalu berada di sisi dekat Irjen Verdi Sambo di berbagai foto tersebut. Inilah potret kebersamaan antara Brigadir J dengan Irjen Verdi Sambo semasa hidupnya. Dalam sebuah foto tampak bagaimana Irjen Verdi Sambo berfoto dengan sejumlah ajudan, termasuk Brigadir J. Brigadir J tampak ada di sisi kanan dari Irjen Verdi Sambo. Sementara itu dalam foto tersebut juga ada Baradae yang tepat berada di sisi kiri paling belakang. Dalam foto lain, Irjen Verdi Sambo juga terpotret berfoto hanya berdua saja dengan Brigadir J. Momen Irjen Verdi dan Brigadir J foto berdua rupanya tak hanya sekali, namun dalam agenda kerja, Brigadir J juga terlihat berfoto dengan Kadif Propam tersebut. Bahkan dalam agenda foto bersama keluarga besar Irjen Verdi Sambo, Brigadir J juga ikut dalam momen itu. Ia berdiri di sisi tengah tepat ada di belakang Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan keluarga, Brigadir J selama ini memang sangat dekat dengan keluarga Irjen Verdi Sambo. Bibi almarhum Rohani mengaku bahwa Brigadir J dipercaya mengurus keuangan di rumah dinas itu. Dari cerita Brigadir J tersebut, Rohani menyimpulkan bahwa keponakannya sangat dipercaya dan bahkan sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Irjen Verdi Sambo.
Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo seusai diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut terjadi tepatnya di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baradae yang juga ada di rumah tersebut berusaha menolong istri Irjen Verdi seusai mendengar adanya teriakan minta tolong. Baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena 4 tembakan yang menyasar ke tubuhnya. Polisi akhirnya bersuara setelah ramai dikabarkan mengganti dekorder CCTV di Kompleks Rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pasca penembakan. CCTV di rumah dinas Verdi Sambo tidak menyala karena dekordernya rusak sehingga tidak bisa merekam kejadian. Ketua RT Kelasan Rumah Dinas Verdi Sambo menyebut bahwa dekorder CCTV di pos keamanan komplek perumahan telah diganti polisi. Menurut Ketua RT, polisi mengganti dekorder di pos keamanan itu pada Sabtu 9 Juli setelah kejadian. Akibat dari penggantian tersebut, Ketua RT mengaku tidak bisa melihat rekaman CCTV di sekitar kawasannya pada saat kejadian adu tembak. Polisi beralasan mengganti dekorder CCTV di komplek rumah Kadif Propam itu untuk kepentingan penyelidikan. Dekorder CCTV yang diambil dari pos Satpam kompleks rumah Kadif Propam itu disita. Hal itu dibenarkan oleh Kombes Pol Budi Hardi Susianto. Meski begitu, dia tidak merinci jumlah dekorder maupun isi gambar yang disebut disita polisi itu. Pasalnya, seluruh kamera CCTV di rumah Verdi Sambo diklaim polisi tak berfungsi saat kejadian penembakan. Aplikasi WhatsApp milik keluarga Brigadir Noprian Syahyosuwa Huta Barat atau Brigadir J kini sudah bisa digunakan meski sempat diretas. Ayah Brigadir J mengungkapkan bahwa beberapa pesan di WhatsApp diduga telah dihapus oleh sang peretas. Ia pun mengungkapkan pesan apa yang terhapus pasca insiden penembakan Brigadir J. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, mengaku WhatsApp-nya tak bisa digunakan dan diduga telah diretas saat sang anak tewas. Tak hanya milik Samuel Huta Barat, 5 ponsel keluarganya yang lain juga diduga ikut kena retas, termasuk milik sang istri. Ponsel milik kakak dan adik Brigadir J pun mengalami hal yang serupa. Sampai akhirnya pada Kamis 14 Juli kemarin, Samuel menuturkan bahwa WhatsApp-nya sudah bisa dipakai dan diakses kembali. Namun beberapa pesan di ponsel tersebut dikatakannya telah terhapus. Saat melihat isi WhatsApp, ada pesan yang terhapus dan diduga dihilangkan oleh sang peretas. Pesan yang dihapus secara misterius itu berasal dari saudara dan juga temannya. Hanya saja Samuel menuturkan pesan tersebut adalah pesan pribadi yang sebenarnya tak ada kaitannya dengan Brigadir J. Walaupun sudah dibuka kembali, pihak keluarga Brigadir J masih khawatir untuk menggunakan WhatsApp. Brigadir J diketahui tewas seusai terlibat baku tembak dengan Baradae di kediaman Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Polri. Insiden ini bermula saat Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baradae yang diduga ada di rumah tersebut lantas berusaha menolong istri Irjen Verdi seusai mendengar adanya teriakan minta tolong. Baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena terkena lesatan proyektil milik Baradae. Sebanyak 5 ponsel milik keluarga Brigadir J yang diduga sempat diretas kini kembali normal. Meski sudah bisa digunakan untuk mengakses WhatsApp dan Facebook, mereka masih takut untuk memakainya. Terlebih peretasan terjadi tak lama setelah insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri.
Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, mengatakan sejumlah pesan atau riwayat percakapan di WhatsApp maupun Facebook ada yang terhapus. Pesan yang tak bisa dilihat lagi berasal dari saudara atau kerabat keluarga Brigadir J. Samuel menduga pesan itu dihapus oleh peretas. Meski sudah kembali normal, pihaknya masih khawatir menggunakan WhatsApp. Dikutip dari tribunjambi.com, Samuel juga belum ada rencana untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK setelah ponselnya diretas. Sebelumnya, 5 ponsel milik keluarga Brigadir J diduga telah diretas. Hal ini disampaikan oleh Rohani Simanjuntak, bibi Brigadir J pada Selasa 12 Juli kemarin. Rohani mengatakan peretasan 5 ponsel ini terjadi secara berangsur. Pertama kali terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, yang mana aplikasi WhatsApp dan Facebook mendadak tidak bisa diakses. Selanjutnya, peretasan terjadi pada handphone milik kakak dan adik Brigadir J. Rohani menyebut total ada 5 ponsel yang diretas dalam waktu 1 hari. Tidak diketahui secara pasti apakah peretasan ini berkaitan dengan tewasnya Brigadir J. Pihak keluarga juga masih ketakutan dan enggan mengaitkan 2 kejadian tersebut. Sebagai informasi, baku tembak terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Insiden melibatkan 2 ajudan Kadif Propam Polri, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Percakapan terakhir antara Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan keluarga terungkap dalam aplikasi perpesanan WhatsApp. Brigadir J tak lagi membalas pesan terakhir dari keluarga sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat meski telah dibaca saat dilihat riwayat aktif terakhir sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Padahal dari keterangan kepolisian, Brigadir J tewas sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat seusai baku tembak dengan Baradae. Dikutip dari Tribun Jambi, akun WhatsApp Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J terakhir kali membaca pesan di grup keluarga pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Saat itu Brigadir J membaca pesan foto yang dikirimkan oleh keluarga. Hanya saja pesan tersebut tidak dibalas oleh ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu. Dari keterangan keluarga, Brigadir J terakhir aktif WhatsApp sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Keluarga kemudian kembali mengirim pesan pada pukul 19.34, namun Brigadir J tidak membaca atau membalasnya. Riwayat pesan ini lantas menimbulkan tanda tanya keluarga. Pasalnya dari keterangan kepolisian, Brigadir J dikabarkan tewas dalam baku tembak sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun WhatsApp-nya terakhir kali aktif justru 5 menit setelah insiden penembakan terjadi. Informasi tewasnya Brigadir J pertama kali disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli. Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa insiden baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini, 3 ponsel milik Brigadir J dikabarkan hilang dan tak dikembalikan pada keluarga. Saat jenazah Brigadir J diantarkan ke rumah duka, sang ibunda sempat menanyakan di mana ponsel milik anaknya. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat pun menegaskan bahwa kepolisian saat itu menuturkan bahwa ponsel milik Brigadir J tidak ditemukan. Samuel pun menduga bahwa ada kejanggalan soal ponsel sang anak. Ia bahkan menduga ponsel milik anaknya sengaja dihilangkan dan disembunyikan karena menyimpan bukti penting. Samuel bersaksi sebelum kejadian keluarga masih bisa berkomunikasi dengan sang putra
mereka juga masih bisa mengirimkan pesan WhatsApp. Namun tiba-tiba beberapa saat sebelum kejadian, keluarga tak lagi bisa mengirim pesan tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir J tewas di rumah dinas tersebut seusai diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar. Baradae saat itu ada di lokasi dan berusaha menolong istri Irjen Verdi Sambo. Seusai mendengar adanya teriakan minta tolong, baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena 4 tembakan yang menyerang. Sejumlah fakta baru diperoleh Komnas HAM seusai bertemu dengan keluarga Brigadir J di Jambi pada Sabtu 16 Juli kemarin. Komnas HAM menyebut fakta baru itu sangat berbeda dengan fakta yang sudah beredar di publik saat ini. Selain itu, pihaknya juga memperoleh foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung pengusutan kasus ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, seusai bertemu keluarga Brigadir J. Khairul memberikan isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga korban. Fakta baru itu bahkan disebut sangat berbeda dengan yang beredar di publik saat ini. Namun, dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, dirinya juga mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Sederet fakta baru dan foto-foto itu menurut Khairul sangat membantu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Khairul menjelaskan pihaknya bekerja dalam mengungkap kasus ini berdasarkan langkah-langkah sistematis. Komnas HAM bahkan sudah bekerja sejak kasus yang dirasa janggal ini mencuat. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan. Pihak luar pertama yang ditemui adalah keluarga Brigadir J di Jambi. Sementara keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya belum ditemui Komnas HAM. Komnas HAM sendiri mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Meski Komnas HAM bekerja secara independen, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim tersebut. Khairul sendiri belum bisa memastikan berapa lama mereka menyelesaikan tugas ini, namun Komnas HAM akan berusaha secepatnya. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapatkan perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan 2 ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Yang pasti ini masih tahap ngumpulin dari semua pihak, gitu ya. Yang pasti kami mendapatkan sekian foto. Kalau dari jumlah foto yang beredar dengan jumlah foto yang kami dapatkan pasti lebih banyak dapat kami. Terus di samping itu dijelaskan juga bagaimana karakter foto ini dan sebagainya. Dijelaskan juga konteks-konteks, misalnya kalau luka itu di sini dan sebagainya. Sehingga tidak hanya soal fotonya, jumlahnya, tapi juga bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah itu kami dikasih keterangan, termasuk juga berbagai hal kayak soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu lah, kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda. Dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga, sementara di sisi lain soal karangan masyarakat itu simpang siur. Barangkali ada sedikit yang pengen bisa disampaikan berdasarkan fakta yang diperoleh dari Komnas HAM, meskipun tidak secara vulgar, barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Nggak ada. Kalau terkait substansi pasti nggak mungkin saya konfirmasi sekarang, karena memang kan ini tahapannya semua pihak akan kami mintain keterangan. Jadi semua pihak kami akan mintain keterangan. Disitulah keterangan-keterangan itu akan kami uji. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang bisa nggak diungkapkan hasilnya apa substansinya, ya pasti enggak. Kalau kayak begitu itu akan tidak membuat kerja-kerja kita objektif, tidak akan membuat kerja-kerja kita imparsial. Padahal Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga Brigadir J di Sungai Bahar, Provinsi Jambi pada Sabtu 16 Juli.
Fakta baru soal tewasnya Brigadir J mulai terungkap setelah kedua pihak melakukan pertemuan selama beberapa jam. Komnas HAM menyebut fakta baru tersebut sangat berbeda dengan fakta yang sudah beredar di publik saat ini. Rombongan Komnas HAM tiba di rumah keluarga Brigadir J sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam. Hingga pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, Komnas HAM masih melakukan pertemuan dengan keluarga korban. Dikutip dari tribunjambi.com, Khairul memberikan isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga Brigadir J. Namun, dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, Khairul mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Khairul menjelaskan pihaknya bekerja dalam mengungkap kasus ini berdasarkan langkah-langkah sistematis. Komnas HAM bahkan sudah bekerja sejak kasus yang dirasa janggal ini mencuat. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan. Pihak luar pertama yang ditemui adalah keluarga Brigadir J di Jambi. Sementara keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya belum ditemui oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Meski Komnas HAM bekerja secara independen, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim tersebut. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah itu kami dikasih keterangan, termasuk juga berbagai hal kayak soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu. Lah kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda. Dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri memasuki babak baru. Pihak keluarga korban kini menggandeng pengacara bernama Kamarudin Simanjuntak. Keluarga berharap agar kasus tewasnya Brigadir J segera mendapatkan titik terang. Hal ini diungkapkan langsung oleh ayah mendiang Brigadir J, Samuel Huta Barat. Samuel menyebut Kamarudin Simanjuntak telah mendampingi pihaknya sejak Kamis 14 Juli kemarin. Dikutip dari tribunjambi.com, Kamarudin disebut berkantor di Jakarta untuk saat ini. Terkait proses pendampingan hukum yang berjalan, Samuel belum menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu, keluarga Brigadir J telah didatangi Komnas HAM pada Sabtu 16 Juli kemarin. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya melakukan pertemuan dengan keluarga korban selama beberapa jam. Khairul memberi isyarat banyaknya fakta baru yang diperoleh setelah bertemu keluarga korban. Fakta baru itu bahkan disebut sangat berbeda dengan yang beredar di publik saat ini. Namun, dirinya enggan menjelaskan apa saja perbedaan fakta yang diperoleh tersebut. Khairul Anam berjanji akan mengungkapkan fakta baru itu pada saatnya nanti. Lebih lanjut, dirinya juga mengaku mendapatkan foto-foto jauh lebih banyak untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM juga mendapatkan penjelasan detail dari setiap foto yang diberikan pihak keluarga. Sederet fakta baru dan foto-foto itu menurut Khairul sangat membantu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Insiden baku tembak sebelumnya terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa itu melibatkan dua ajudan Kadif Propam, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Jika ada informasi yang kelewat, jika ada keterangan yang juga belum diberikan karena mungkin lupa karena capek dan sebagainya, atau kami yang menanyakannya juga lupa tadi, ya kami akan tetap menjaga hubungan komunikasi dan kami bersepakat untuk saling mendukung untuk memberikan keterangan ini. Karena memang
salah satu harapan tadi, di terakhir kami mengakhiri sesi permintaan keterangan tadi, itu harapan dari ibundanya mengatakan bahwa semoga kasus ini bisa dibongkar seterang-terangnya, kebenaran bisa diungkap. Gitu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Luka yang dianggap tak wajar di tubuh Brigadir J dipertanyakan sang kuasa hukum. Aksi yang terjadi di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 itu masih diselidiki. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Komarudin Simanjuntak memberi keterangan. Pihaknya mempertanyakan penyebab sejumlah luka sayat yang ada di tubuh Brigadir J selain luka tembak, termasuk penyebab mengapa jari Brigadir J terpisah. Ia pun mempertanyakan apakah luka sayat hingga kondisi jari Brigadir J terjadi setelah ditembak atau bahkan sebelum ditembak. Komarudin Simanjuntak Sabtu 16 Juli mengatakan ada beberapa bagian tubuh Brigadir J terdapat bekas pukulan hingga jahitan. Menurutnya ada pula di bawah tangannya luka robek diduga akibat benda tajam yang mengenai bagian bawah tangannya. Kejanggalan itu pun dipertanyakan olehnya. Diduga lukanya karena pedang atau sangkur. Selain luka tembak, keluarga Brigadir J menemukan setidaknya 7 luka akibat senjata tajam di tubuh Brigadir J. Kejanggalan tewasnya Brigadir J di kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dipertanyakan. Indonesia Police Watch atau IPW bahkan mendesak agar kejanggalan ini harus segera dipecahkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Rabu 13 Juli menyebut istri pun juga harus diperiksa setelah disebut sebagai korban. Sugeng juga menyoroti kepolisian yang tidak membatasi TKP dengan garis polisi. Diskriminasi juga terlihat dalam video viral ketika Irjen Verdi Sambo temui Kapolda Metro Fadil Imran. Dalam video tersebut, Fadil memberikan dukungan moral kepada Verdi Sambo terkait kasus penembakan. Padahal seharusnya Kapolda Metro tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak yang berperkara. Hal ini karena penyidikan baku tembak ini dilakukan di Polres Jaksel dan Polres Jaksel berada di bawah komando Kapolda Metro. Artinya pertemuan Fadil Imran dengan Verdi Sambo selayaknya pertemuan sosok yang menyelidiki kasus ini dengan terduga dalang di balik baku tembak. Kini kasus penembakan polisi dengan polisi masih jadi misteri. Kasus juga masih terus dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Usulan soal dinonaktifkannya Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini sedang diproses pihak terkait. Hal itu ditegaskan oleh Wakapolri saat dimintai keterangan buntut kasus baku tembak di kediaman Verdi Sambo. Baku tembak tersebut menewaskan Brigadir J karena 4 kali lesatan proyektil oleh Baradae. Dalam keterangannya, Wakapolri Komjen Gatot Edi mengaku bahwa proses penentuan nonaktif atau tidaknya Irjen Verdi Sambo sedang dalam proses. Gatot juga mengungkapkan bahwa proses penyelidikan kasus penembakan Brigadir J terus dilakukan, termasuk diantaranya adalah pendalaman dan olah TKP lanjutan di kediaman Verdi Sambo. Sejumlah saksi dalam kasus penembakan Brigadir J juga telah diperiksa. Gatot berjanji kepolisian akan bertindak profesional, transparan dalam proses penyelidikan kasus ini. Senada dengan keterangan Gatot, Menko Polhukam Mahfud MD juga menuturkan bahwa Kapolri sudah mendengarkan usulan soal penonaktifan Irjen Verdi Sambo buntut tewasnya Brigadir J. Ia juga meminta Kapolri mengambil tindakan tegas demi kelancaran pemeriksaan. Diketahui insiden baku tembak antara 2 ajudan terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J tewas seusai terkena 4 tembakan dari Baradae sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Insiden baku tembak itu diduga terjadi karena Brigadir J diduga melakukan tindak pelecehan pada istri dari Kadif Propam Putri Verdi Sambo. Namun kasus tewasnya Brigadir J ini mengundang banyak tanda tanya dan dianggap beberapa pihak menyimpan sederet kejanggalan.
Setelah disebut jadi korban pelecehan hingga berakhir tewasnya Brigadir J, istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo mencari perlindungan. Ia disebut meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas. Susila Ningtyas menyebut LPSK akan mempertimbangkan permohonan perlindungan dari istri Irjen Verdi Sambo melalui rapat pimpinan LPSK. Dalam rapat pimpinan LPSK ini akan diputuskan apakah permohonan perlindungan tersebut diterima atau ditolak. Termasuk soal bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada istri Irjen Verdi Sambo, serta beberapa lama jangka waktu pemberian perlindungan. Sebelumnya, kuasa hukum istri Verdi Sambo Arman Hanis menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perlindungan secara resmi kepada LPSK. Pihaknya juga menginformasikan kondisi istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Korban disebut kini sedang dalam perawatan intensif terkait dampak psikologis yang ia alami. Perawatan intensif ini adalah imbas dari insiden baku tembak beberapa waktu lalu, juga akibat pemberitaan kasus terkait yang tersebar setiap harinya. Kabar soal permintaan penonaktifan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo mencuat ke publik. Sesekali itu muncul setelah terjadi insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Nama Brigjen Hendro Pandowo diisukan akan menggantikan posisi Irjen Verdi Sambo. Meski desakan penonaktifan Irjen Verdi mencuat ke publik, namun Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengaku belum menerima keputusan tersebut. Sementara Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses. Dikatakannya penyidik Mabes Polri juga masih memeriksa keterangan sejumlah saksi. Gatot menyebut Polri akan bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam proses penyelidikan penembakan Brigadir J. Lantas seperti apa sosok Brigjen Hendro Pandowo yang diisukan bakal menggantikan Irjen Verdi? Brigjen Hendro lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Januari 1969 yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1991. Saat ini Hendro menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Sebelum menjabat Wakapolda Metro Jaya, Hendro menempati jabatan sebagai Karo Provos Div Propam Polri selama 2 tahun mulai tahun 2018 hingga tahun 2020. Ia juga pernah menjabat Kapolrestabes Bandung pada tahun 2017 hingga 2018. Tanya itu, Hendro juga pernah ditunjuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat. Beberapa kasus yang pernah ditangani Brigjen Hendro seperti bom bunuh diri yang terjadi di Sarinah Tamrin Jakpus pada tahun 2016. Kebersamaan antara Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo serta Baradae tersebar di media sosial. Dalam beberapa potret foto bersama, ketiganya ternyata kerap mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Bahkan Brigadir J selalu berada di sisi dekat Irjen Verdi Sambo di berbagai foto tersebut. Inilah potret kebersamaan antara Brigadir J dengan Irjen Verdi Sambo semasa hidupnya. Dalam sebuah foto tampak bagaimana Irjen Verdi Sambo berfoto dengan sejumlah ajudan, termasuk Brigadir J. Brigadir J tampak ada di sisi kanan dari Irjen Verdi Sambo. Sementara itu dalam foto tersebut juga ada Baradae yang tepat berada di sisi kiri paling belakang. Dalam foto lain, Irjen Verdi Sambo juga terpotret berfoto hanya berdua saja dengan Brigadir J. Momen Irjen Verdi dan Brigadir J foto berdua rupanya tak hanya sekali, namun dalam agenda kerja, Brigadir J juga terlihat berfoto dengan Kadif Propam tersebut.
Bahkan dalam agenda foto bersama keluarga besar Irjen Verdi Sambo, Brigadir J juga ikut dalam momen itu. Ia berdiri di sisi tengah tepat ada di belakang Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan keluarga, Brigadir J selama ini memang sangat dekat dengan keluarga Irjen Verdi Sambo. Bibi almarhum Rohani mengaku bahwa Brigadir J dipercaya mengurus keuangan di rumah dinas itu. Dari cerita Brigadir J tersebut, Rohani menyimpulkan bahwa keponakannya sangat dipercaya dan bahkan sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Irjen Verdi Sambo. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo seusai diduga melecehkan istri Kadif Propam yang sedang beristirahat di dalam kamar pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut terjadi tepatnya di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baradae yang juga ada di rumah tersebut berusaha menolong istri Irjen Verdi seusai mendengar adanya teriakan minta tolong. Baku tembak pun terjadi hingga Brigadir J tewas karena 4 tembakan yang menyasar ke tubuhnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.